Oke, kembali lagi bersama saya. Ini saya akan menjelaskan bagian yang kedua dari membangun perdamaian merajut toleransi. Sekali lagi, pastikan bahwa kalian memahami dengan betul materi penjelasan bagian yang pertama dari membangun perdamaian merajut toleransi, sehingga bagian yang kedua ini bisa kalian pahami juga dengan baik. Oke, langsung saja saya sudah share screen dulu. Oke, membangun perdamaian merajut toleransi. Sebagai warga negara Indonesia, kita tidak jarang menemukan ada berbagai perbedaan dalam kehidupan kita. Kita banyak terlibat dialog, kita banyak percakapan dengan orang-orang lain yang berbeda sukunya, berbeda agama, berbeda ras, antar golongan, maupun berbeda perasaan. Kita pun memakai dialog sebagai tempat, sebagai cara untuk mewujudkan perdamaian. Bahkan dialog adalah salah satu sarana yang paling baik perdamaian. Oleh karenanya, ini ada pertanyaan, apakah dialog efektif untuk menghadirkan perdamaian antar agama? Kemudian, siapa yang harus memulai dialog moderasi beragama? Silahkan pertanyaan ini kalian pahami, kalian refleksikan dalam dirimu sendiri, apakah dialog efektif? Kemudian siapakah yang harus memulai di awal? Kita melihat dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dialog ialah percakapan dalam sandiwara, cerita, dan sekali. Dialog juga karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh. Kalau dalam konteks materi kita hari ini, dialog ini sarana yang sangat penting untuk membangun perdamaian antar individu, kelompok, dan komunitas. Kita perlu memperhatikan dalam kita melakukan dialog. Setidaknya ada 4. Yang pertama, kita melakukan pendalaman terhadap kepercayaan atau agama yang kita anut sendiri. Kita perlu menghayati dengan mendalam pemahaman kita tentang pokok-pokok iman Kristiani yang beragama Kristen. Kita perlu memahami bagaimana tradisi gereja, bagaimana tradisi agama pada zaman dahulu. Kalau kita tidak memahami agama kita sendiri, bagaimana kita bisa memahami agama lain? Jatuhnya nanti adalah kita menyalahkan agama yang lain, kita merasa bahwa agama kita benar. Bahkan sebaliknya kita menganggap bahwa agama kita adalah agama yang paling salah, sedangkan agama yang lain adalah agama yang paling benar. Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam berdialog adalah memahami pemahaman tentang agama orang lain dan kehidupan mereka dalam menjalankan keyakinan. Kita akan merasa aneh dengan umat beragama yang tidak menjalankan ritualnya sesuai dengan kita. Contoh simpelnya adalah orang Hindu, umat-umat Hindu. Kita merasa aneh dengan umat-umat Hindu karena kenapa? Harus buang-buang uang untuk membeli dupa, mempersiapkan segala hal dalam dupa, kemudian diletakkan di luar. Kita akan sulit memahami.
karena itu adalah hal yang tidak biasa dalam agama kita. Namun dalam kita melakukan dialog, kita perlu memahami dulu, oh ternyata dupa itu sebagai persembahan yang harum, sebagai ucapan syukur kepada Dewa Dewi. Kalau kita sudah bisa memahami makna dari apa yang mereka lakukan, maka kita akan dengan mudah, bukan dengan mudah, dengan gampang kita masuk ke dalam alam pemikiran umat beragama. Kita bisa memahami mereka dengan baik. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan, kita harus bersikap saling menghormati tanpa memandang latar belakang. Dan kita pun tidak peduli dengan jumlah umat atau jumlah orang-orang yang ada yang menganut agama tersebut. Bila jumlah umat beragama yang kita yakini itu lebih besar, kita tidak boleh menyombongkan diri karena jumlah yang besar. Bila jumlahnya kecil, kita juga tidak perlu merasa rendah diri. Kenapa? Karena sejatinya agama, iman, itu bukan karena seberapa banyak orang yang ada, tapi seberapa besar hidupmu berdampak. Dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kita perlu memahami bahwa dialog bukan sebagai ajang untuk mengklaim bahwa agama saya yang paling benar. Oh, Kristen itu yang paling benar. Dari dulu sampai sekarang sejarahnya ada semua. Catatan-catatannya ada. Dari kejadian sampai wahyu itu ada. Sedangkan agamamu tiba-tiba kok masuk kitabnya turun dari langit. Agama bukan mengajarkan seperti itu. Dan dialog pun tujuannya bukan seperti itu. Tujuan dialog adalah untuk mengkomunikasikan bagaimana agama A berperan dalam hal A, bagaimana agama B berperan dalam hal A dan segala macam. Tidak perlu saling mengklaim bahwa sejatinya semua agama kepercayaan mempercayai Tuhan adalah benar. Cara-caranya berbeda. Lalu, adanya tantangan yang dihadapi dalam melakukan dialog. Yang pertama, kita khawatir bahwa melakukan dialog umat beragama itu akan menyinggung perasaan orang. So, bagi saya pribadi mungkin pasti selalu ada. Kenapa? Karena kita akan membahas tentang agama lain. Apa yang perlu kita sadari? Tujuan dari dialog itu bukan untuk saling mengklaim, bukan untuk saling menyalah, tapi untuk saling berdiskusi, bertukar pikiran tentang bagaimana yang harus dilakukan tentang sesuatu. So, kita tidak perlu terlalu takut, terlalu perlu khawatir menyinggung perasaan orang. Selagi yang dibahas itu adalah tentang kebenarannya. Selagi yang dibahas itu masih dalam lingkup konteks dari yang dibahas. Bukan dengan sengaja kita merasa bahwa sesat. No. Yang kedua, tantangannya adalah khawatir bahwa yang diyakini sampai sekarang adalah hal yang salah. Membuat iman dan kepercayaan goyah. Ketika berdialog kita khawatir bahwa ternyata selama ini saya mengikuti agama Kristen ternyata salah. Ternyata katanya Yesus yang katanya Tuhan
Mati. Tuhan kok mati. Oh, berarti agama B itu yang betul. Ah, aku tuh pindah B aja deh. Ada orang yang merasa bahwa dirinya adalah pribadi yang terlalu paranoid. Dengan melakukan dialog, dia merasa khawatir. Justru sebenarnya dengan dialog, ini tidak menuntun kita untuk menyatakan bahwa ternyata agama yang saya yakini ini salah. Tapi meyakini, kita menyadari bahwa memang ada ketidaksempurnaan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita capai dengan pemikiran kita, dengan otak kita tentang Allah. Kita tidak akan pernah bisa sama sekali memahami Allah itu bagaimana berkehendak. Kenapa? Kalau kita bisa memahami Allah, maka dia bukanlah Allah. Dia bukanlah sosok yang esa. Kalau kita bisa memahami dia kok, sifat dari Allah itu bisa dipahami oleh manusia. Tapi kita bisa memahami sedikit demi sedikit dengan cara menafsirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, ternyata Allah mendatangkan A untuk ini. Oh, ternyata. Oh, begitu tuh caranya Allah. Kemudian yang ketiga, anggapan diri bahwa agama yang lain pasti tidak sesuai atau cocok dengan yang saya ya. Memang semua agama itu tidak sama. Setiap agama muncul dan bertumbuh dalam situasi dan latar sejarah yang unik, sehingga isi ajarannya pun menjadi unik. Pemberitaan agama dalam agama Islam di konteks Jawa ada Wali Songo dengan permainan-permainan Jawa, dengan budaya-budaya Jawa. Belanda membawa agama Kristen ke dalam Indonesia dengan metode Injil, dengan metode Eropa, bukan metode pertempuran. Dan agama-agama lain mempunyai latar sejarah dalam perkembangan agamanya yang unik. Sehingga kalau kita terus menyadari, perlu menganggap, kita terus menganggap bahwa agama yang lain pasti tidak cocok, maka pemikiranmu itu yang buntet, pikiranmu itu yang kotor. Karena memang dari awal agama itu caranya unik dalam pengajaran. Kita perlu melihat perdamaian merupakan konsep persaudaraan, konsep persahabatan, dan keharmonisan sosial tanpa adanya permusuhan dan kekerasan. Perdamaian ini mengajak setiap kita untuk menjadikan perbedaan yang ada. Bukan ladangnya memusuhi, tapi ladangnya untuk bersatu. Ya, terciptalah situasi dan kondisi yang aman dan damai. Merawat perdamaian merajut toleransi. Kita perlu menyadari bahwa perdamaian perlu dirawat terus-menerus dengan cara menerapkan sikap hidup toleransi. Perlu dirawat terus-menerus dengan cara menerapkan sikap hidup toleransi. Coba kalian lihat gambar ini. Sungguh enak dipandang bukan? Bukan karena beliau-beliau ini wanita, jadi kita memandang itu sebagai keindahan. No, tapi kita melihat bahwa adanya perbedaan yang ada itu bukan menjadi halangan untuk mereka menjadi pribadi yang egois, tapi menjadi pribadi yang berbagi. Mereka saling bergandengan dan saling memayungi
memberikan payung. Kemudian, merawat perdamaian laju toleransi, kita perlu menyadari dan kita perlu sadari bahwa kita harus bersedia untuk hidup rukun dan damai. Gambar di atas menunjukkan bahwa keindahan umat beragama saling melengkapi. Sedangkan gambar di bawah adalah kasus pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai. Sungguh miris bahwa kita tidak bisa hidup damai, tidak bisa hidup rukun, padahal kita sama-sama manusia, tapi kita dibedakan oleh konsep ritual bersyukur kepada Allah. Perdamaian bukanlah satu hal yang secara otomatis selalu ada di sekitar kita. Kita perlu merawat itu secara terus-menerus. Tidak hanya sehari seperti gambar ini semisal. Perlu dipupuk terus-menerus dalam kehidupan. Bahkan sedari dini, paling simpel dalam masa kalian bersekolah, mulai dari KB, kelompok bermain atau TK, kalian sudah harus dibekali hal ini. Jika perdamaian diaplikasikan pada hidup dan kehidupan kita sehari-hari, maka akan muncullah sikap toleransi antar umat beragama. Kalau toleransi dapat terwujud dengan baik, maka itu akan menciptakan tatanan kehidupan yang penuh dengan perdamaian. Toleransi sejatinya didasarkan pada sikap hormat terhadap manusia, hati nurani dan keyakinan serta keikhlasan sesama apapun agama. Lalu bagaimana cara kita untuk merealisasikan perdamaian? Untuk menyatakan perdamaian. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa perdamaian terjadi itu karena tanggung jawab bersama. Setiap kita umat beragama memiliki tanggung jawab moral yang sama, yaitu tanggung jawab untuk menciptakan perdamaian. Dan itu harus kita perjuangkan terus-menerus. Yang kedua, perdamaian harus dirawat dan dikembangkan terus. Harus diupayakan langkah demi langkah dengan kesepakatan-kesepakatan yang semakin maju melalui pengalaman berjalan bersama. Perlunya pengenalan antar agama sehingga kita bisa menciptakan perdamaian, kita bisa merawat dan mengembangkannya terus. Yang ketiga, tugas mewujudkan perdamaian antar umat beragama adalah tugas bersama-sama semua agama, bukan hanya agama A atau B. Yang keempat, kita harus menerobos dan merobohkan tembok prasangka. Sorry, di PPT ini ada kesalahan. Ini akan saya jelaskan secara perlahan. Yang keempat, kita harus menerobos dan merobohkan tembok prasangka. Prasangka seringkali membuat kita terbelenggu. Kita meyakini bahwa jebule, ternyata, dan lain-lain. Karena di awal kita sudah menyangka bahwa ternyata, dan dengan merobohkan tembok prasangka, kita akan bisa melihat realitas yang ada dengan baik. Hal ini, keempat hal,
dalam merealisasikan perdamaian harus menjadi perhatian kita. Bukan hanya kita, tapi pemerintah, lembaga keagamaan harus memperhatikan ini juga. Untuk meningkatkan hubungan yang baik antara suku, agama, ras. Di sini saya menunjukkan ada 4 gambar. Paling ujung kiri itu ritual dari agama Konghucu. Yang digeser ke kanan dari yang pertama atau yang kedua, itu adalah ritual dari agama lokal. Kalau tidak salah itu dari Sunda Wiwitan. Yang ketiga itu adalah Katolik Ortodoks Timur atau Ortodok. Dan yang keempat itu adalah Kejawen. Hal ini saya ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu kaya dengan kepercayaan. Sekarang kita melihat toleransi dari perspektif berbagai agama. Yang pertama saya ingin mengajak setiap kita untuk memahami dalam budaya itu toleransi bagaimana. Ajaran mengenai toleransi dalam agama Buddha itu sudah ada sejak Sang Buddha Gautama mengajarkan Dhamma di India. Ajaran toleransi dapat dilihat pada 4 sifat luhur atau Brahma Vihara yang terdiri dari metta, yaitu cinta kasih. Yang kedua, karuna, yaitu welas asih. Yang ketiga, mudita, yaitu simpati. Dan upeka, atau keseimbangan batin. Keempat sifat luhur ini menjadi dasar dari toleransi bagi umat-umat Buddha. Dengan memahami Brahma Vihara, umat-umat Buddha akan menumbuhkan rasa toleransi. Kita pun dapat membiarkan umat agama lain untuk menjalankan kepercayaan mereka dan melakukan ibadah mereka walaupun kita tidak setuju atau bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Cinta kasih, belas asih, simpati, dan keseimbangan batin. Inilah yang akan membawa pada terciptanya kedamaian. So, di agama Buddha ada 4 sifat luhur yang menjadi dasar dari toleransi, yaitu metta, karuna, mudita, dan upeka. Yang kedua, kita melihat dari perspektif agama Hindu. Yang pertama ada Vasudhaiva Kutumbakam. Artinya adalah kita semua bersaudara. Kalau dalam bahasa Papua, orang semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Seluruh dunia ini adalah satu keluarga tunggal tanpa membedakan agama, suku, bahasa, budaya, tradisi, dan warna kulit. Dengan kita menghayati ajaran Vasudhaiva Kutumbakam, pikiran-pikiran kita yang sempit ini, yang dipengaruhi oleh ego, hendaknya dihilangkan supaya kita bisa meningkatkan rasa kemanusiaan, yakni cinta kasih terhadap semua makhluk hidup, membantu sama manusia, dan tidak membeda-bedakan. Yang kedua, ada Tatwam Asi, yang artinya adalah aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ajaran ini mengembangkan sifat saling asih dan asuh. Di sini kita diajarkan untuk mengenal dan melaksanakan rasa kebersamaan. Rasa berat, ringan dipikul dan dirasakan bersama-sama.
Di sini kita juga diajarkan untuk bersikap gotong royong, tolong menolong. Itu pasti selalu ada di konteks Indonesia. Yang ketiga, Trihita Karana memiliki arti terciptanya kebahagiaan. Hakikat mendasar dari Trihita Karana bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Hyang Widiwasa atau Tuhan, manusia dengan alam lingkungannya, dan manusia dengan sesama. Di mana prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dengan yang lain supaya tercapai ketentraman dan kedamaian. Jadi Trihita Karana itu hubungan antara kita dengan Tuhan yang widias, hubungan kita manusia dengan alam lingkungan, hubungan kita manusia dengan manusia-manusia. Itu Trihita Karana. Yang ketiga, kita melihat dari perspektif agama Konghucu. Agama Konghucu seringkali mengajarkan umatnya tentang nilai moral dan perdamaian. Terdapat juga simbol yang mewakili perdamaian dalam Konghucu. Dan simbol ini dipakai oleh negara Korea Selatan. Simbol ini adalah yin yang memiliki maksud positif dan yang artinya negatif. Yin yang keseimbangan antara yang positif dan yang negatif. Nabi Kongsi tidak pernah sama sekali mengajarkan para umatnya untuk merasa diri dan pribadi mereka itu lebih unggul dari yang lain. Tidak pernah mengajarkan seperti itu. Melainkan Nabi Kongsi mengajarkan kesetaraan antar umat yang satu dengan yang lain. Agama Konghucu mengharapkan umatnya agar dapat menanamkan pemahaman tentang pentingnya toleransi. Tidak hanya memahami, tapi didalami dalam diri. Toleransi tentunya tidak hanya berlaku kepada sesama umat beragama Konghucu, melainkan juga umat beragama lain yang tanpa membeda-bedakan mereka. Seperti halnya yang tertulis pada kitab suci agama Konghucu, yaitu bagian dari kitab suci Sisu, dinyatakan pada Lun Yu ke-19, bahwa seorang Junji memuliakan para bijaksana dan bergaul dengan siapa. Artinya adalah memuliakan Tuhan. Dan kita juga bergaul dengan sesama kita. Pernyataan ini mendukung kita agar kita dapat berbaur dengan orang lain tanpa memandang perbedaannya. Itu dari Konghucu. Sekarang kita berpindah ke Islam. Toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan. Bukan pula untuk saling bertukar keyakinan antar kelompok agama. Dalam Islam, toleransi pengertiannya dari muamalah. Muamalah atau muamalah memiliki arti interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, pasti ada batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi, di mana masing-masing pihak mampu mengendalikan dirinya dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikan masing-masing tanpa merasa terancam dengan keyakinan maupun hak-haknya. Syariah pun telah menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Kita melihat dalam konteks kekristenan. Kekristenan
secara khusus mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih keyakinannya masing-masing dan tidak boleh dipaksa maupun dicampuri oleh pihak manapun. Hal ini sejalan dengan Pancasila, dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap kita memiliki hak untuk memilih keyakinan dan melakukan keyakinan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Gereja meyakini bahwa keselamatan juga ada di luar gereja. Hal ini menyadarkan pada kita bahwa semua agama memiliki ajaran kebenarannya sendiri-sendiri. Kebebasan-kebebasan dalam beragama itu adalah hak, tidak boleh dipaksa, dan itu adalah keselamatan yang dipilih oleh orang yang beragama. Entah dia mau selamat melalui agama Katolik, Kristen, atau dia mau selamat melalui agama-agama yang lain. Oke, terserah. Kekristenan mengakui kebebasan beragama adalah hak semua orang. Melalui Konsili Vatikan yang kedua, dalam De Dignitatis Humanae, dengan meyakini bahwa kebebasan itu harus ada, dengan meyakini keselamatan itu ada di agama atau ajaran-ajaran, itu membawa setiap kita sebagai umat Kristen untuk menghormati adanya perbedaan dengan berusaha membangun toleransi yang positif. Kemudian, gereja juga menginginkan untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati dan belajar melalui perbedaan yang dihadapi. Berbagai dinamika yang ada di dunia, terlebih di Indonesia yang penuh dengan kemajemukan, seringkali membuat kita terbelenggu. Kali membuat kita berpikir bahwa agamaku yang paling benar, agama yang lain itu sesat. Ada realita yang terjadi, realita yang ada. Semua agama mengajarkan kebaikan. Harapan saya dengan kalian mempelajari ini, dengan membuat video karya kreatif, kalian menjadi pribadi-pribadi yang toleransi, menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya mempersilahkan umat lain beragama untuk beribadah, tapi memahami bagaimana agama itu terjadi, bagaimana prosesnya dalam melakukan ritual agama itu. Sudah menjelaskan berbagai toleransi dalam agama. Harapannya ini menjadi satu pembuka pemikiran untuk kamu memahami agama lain dengan baik, dengan sisi yang positif. Oke, selesai sudah materi kita. Ini saya rasa ini adalah materi terakhir untuk religius kelas 9. So, semoga kalian memahami dengan betul, sehingga ini menjadi bekal kalian untuk menghadapi dunia nyata, di mana Indonesia penuh dengan kemajemukan dan manusia-manusia random yang bahkan intoleransi. Semoga kalian tetap menjadi manusia-manusia yang toleransi, manusia-manusia yang mengedepankan manusia sebagai manusia. Manusia kan manusia. Semoga kalian selalu sehat, semangat dalam mengerjakan STS. Catat yang perlu dicatat dalam penjelasan materi ini.
Dan pastikan kalian memiliki catatan supaya bisa kalian pelajari lebih lanjut. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat, salam sejahtera, berkah dalam